Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang apa sih operasional variabel itu. Jadi operasional variabel adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Mencari informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan variabel yang sama, bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan cepat. Terus apa itu definisi indikator? Itu adalah variabel-variabel yang menunjukkan atau mengidentifikasikan kepada penggunanya mengenai suatu kondisi tertentu sehingga bisa dapat dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Jadi judul penelitian kami itu ialah pengaruh kualitas produk, harga, dan pelayanan terhadap suatu keputusan konsumen dalam membeli produk. Yang pertama, variabel kualitas produk X1. Jadi menurut Garvin itu kualitas itu adalah keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut dalam pandangan konsumen, mempunyai ruang lingkup tersendiri saat mengeluarkan suatu produk yang bisa dikenal kualitas sebenarnya. Jadi indikator variabel kualitas produk itu yang pertama itu kemudahan penggunaan. Yang dimaksud dengan kemudahan penggunaan itu ialah pemakaian produk yang fleksibel, mudah dipahami oleh pengguna produk tersebut. Yang kedua, daya tahan. Jadi daya tahan itu kemampuan yang dimiliki suatu produk, biasanya itu seperti seberapa lama produk itu dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Terus yang ketiga itu fungsi estetika. Apa sih fungsi estetika itu? Jadi melihat kualitas barang dari penampilan, terus corak, rasa, daya tarik, bau, selera, dan beberapa faktor lainnya. Jadi estetika ini menyangkut keindahan, keserasian, atau kesesuaian yang enak dipandang atau dirasakan sehingga memberikan suatu daya tarik tersendiri kepada konsumen. Terus ada lagi yang terakhir yaitu fungsi fitur dimensi yang menyangkut karakteristik pelengkap. Maksudnya pelengkap itu tambahan. Jadi fungsi ini menyangkut kelengkapan fitur-fitur tambahan suatu produk selain fungsi utama. Biasanya juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi lain yang bersifat komplement seperti produk handphone contohnya ya. Jadi produk handphone itu dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan. Selain manfaatnya sebagai alat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, jadi tambah-tambahan atau fitur-fitur dari handphone tersebut itu seperti bisa digunakan untuk membuat schedule, catatan, penunjuk lokasi, dengar lagu, nonton video, dan lain-lain. Saya Leona Febiapsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel harga produk atau X2. Jadi, harga merupakan hal yang sangat penting dalam membeli produk yang sangat diperhatikan oleh konsumen. Jika konsumen merasa cocok dengan harga yang ditawarkan oleh produsen, maka mereka akan melakukan pembelian ulang di produk yang sama atau tempat yang sama. Adapun indikator dari harga produk. Yang pertama yaitu keterjangkauan harga. Keterjangkauan harga ialah kemudahan dalam membeli produk yang mereka inginkan. Yang kedua ada kesesuaian harga dengan kualitas produk. Jadi biasanya dalam kehidupan sehari-hari harga menentukan kualitas yang ada di dalam produk atau jasa. Jadi semakin mahal harga produk tersebut, tentunya kualitas yang terdapat dalam produk tersebut akan menghasilkan kualitas yang sangat bagus. Lalu ada juga daya saing harga, merupakan komplemen penting yang membuat daya tarik tersendiri untuk membuat suatu produk kita diminati oleh konsumen, seperti dengan mengadakan diskon atau potongan harga atau yang lain-lain. Ada juga indikator lainnya yaitu kesesuaian harga dengan manfaat.
Biasanya jika konsumen membeli produk, yang pertama kali ia beli adalah produk yang sedang sangat dia butuhkan atau yang ia butuhkan dan mempunyai manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jika produk tersebut harganya mahal, tentunya konsumen tidak terlalu mempermasalahkannya karena produk tersebut sangat ia butuhkan dan sangat bermanfaat bagi diri konsumen itu sendiri. Lalu selanjutnya ada variabel kualitas pelayanan atau X3. Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan atau layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen. Adapun indikator kualitas pelayanan yaitu yang pertama bukti fisik. Dalam hal ini berkenaan dengan penampilan fasilitas fisik layanan, peralatan atau perlengkapan dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyampaikan layanan yang disajikan atau yang dijanjikan secara akurat sejak pertama kali mereka datang. Lalu yang ketiga ada daya tangkap, yaitu kesediaan dan kemampuan penyediaan layanan untuk membantu para konsumen dan merespon permintaan mereka dengan segera. Lalu yang terakhir ada jaminan. Nah, jaminan ini adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya atau keyakinan terhadap konsumen tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan, NPM 1851040372. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel keputusan dalam membeli produk. Jadi keputusan pembelian ialah keputusan yang diambil oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk yang diawali dengan pengenalan kebutuhan, mendapatkan informasi produk, menilai dan membandingkan beberapa alternatif pembelian yang ada. Ada beberapa indikator variabel keputusan dalam membeli produk. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan, lalu yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang terakhir yaitu faktor psikologis. Jadi yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Jadi ialah faktor yang turut mempengaruhi perilaku konsumen seperti budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Lalu yang kedua faktor sosial. Jadi faktor sosial sangat berpengaruh bagi perilaku seseorang sebagai konsumen. Keluarga dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh langsung terhadap sikap dan perilaku konsumen tersebut. Lalu yang ketiga faktor pribadi. Faktor pribadi ini dipengaruhi oleh karakteristik pribadi meliputi usia, pekerjaan, keadaan, ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian masing-masing konsumen. Yang terakhir yaitu faktor psikologis. Jadi faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam membeli produk biasanya dilakukan dengan motivasi, persepsi, serta keyakinan dan sikap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.